Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 MTS Ma'arif NU 1 Kemeranjen. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan pelajaran tajwid. Semoga anak-anakku kelas 8 MTS Ma'arif NU 1 Kemeranjen beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pembahasan tajwid kali ini kita akan melanjutkan hukum bacaan mad. Seperti yang sudah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu hukum bacaan mad terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah mad asli atau yang disebut dengan mad tabi'i, dan kemudian yang kedua adalah mad far'i. Mad far'i memiliki beberapa cabang mad, yaitu diantaranya ada mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Setelah belajar tentang mad silah qasirah dan mad silah tawilah, nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian mad silah qasirah dan mad silah tawilah, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Yang kedua, mampu menemukan hukum bacaan mad silah qasirah dan mad silah tawilah dalam ayat atau suratan pendek dalam Al-Quran. Jadi mampu menemukan beberapa contoh hukum bacaan mad silah qasirah dan mad silah tawilah dalam ayat atau surat dalam Al-Quran. Kemudian yang jelas dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian membaca Al-Quran semakin baik dan semakin benar. Ya, kita mulai untuk membahas mad silah. Mad silah, menurut bahasa, mad artinya panjang, silah artinya hubungan. Jadi, menurut istilah, mad silah adalah mad yang terjadi karena adanya hak dhamir atau kata ganti, baik kata ganti orang atau benda yang letaknya selalu di akhir kata. Mad silah di sini terbagi menjadi dua macam, yaitu mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Baiklah, kita bahas keduanya. Yang pertama, mad silah qasirah. Mad silah qasirah menurut bahasa adalah mad silah yang dibaca pendek. Jadi qasirah artinya pendek. Menurut istilah, mad silah qasirah adalah mad yang terjadi karena adanya hak dhamir atau kata ganti orang atau benda yang tidak didahului huruf yang berharokat sukun, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan tidak diikuti oleh hamzah. Jadi ada 3 syarat hak dhamir dihukumi bacaan mad silah qasirah, yaitu yang pertama tidak didahului oleh huruf yang berharokat sukun, tidak dihubungkan dengan huruf sesudahnya, dan tidak diikuti huruf hamzah. Nah, hak dhamir yang dihukumi mad silah qasirah biasanya diharokati dengan harokat dhammah terbalik atau kasroh berdiri. Bagaimana cara membaca mad silah qasirah? Cara membacanya yaitu sama dengan mad tabi'i, dengan memanjangkan bacaan 2 harokat atau 1 alif. Nah, di sini contohnya mad silah qasirah. Yang pertama, innahu kana tawwaba. Nah, yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadahu yahsab. Yang ketiga,
min dunihi multahada. Nah, untuk bacaan mad silah qasirah itu di sini ada hak dhamir ini yang tercetak merah ya untuk contoh-contohnya. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Mad silah tawilah menurut bahasa mad silah yang dibaca panjang. Menurut istilah mad silah tawilah ialah mad yang terjadi jika terdapat hak dhamir yang diikuti oleh huruf hamzah. Jadi hak dhamir kalau tidak diikuti oleh hamzah berarti mad silah qasirah, yang diikuti oleh hamzah adalah mad silah tawilah. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu dengan cara memanjangkan suara 5 harokat atau 2,5 alif. Contohnya, wa ma yuhni anhu maluhu idza taradda. Yang kedua, fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Nah, itu untuk contoh mad silah tawilah. Nah, di sini mad silah tawilah adalah yang tercetak merah, yaitu ada hak dhamir diikuti oleh huruf hamzah. Nah, di sini di atas biasanya ada tanda celeret ya. Untuk tanda celeretnya ini di atas ya, biasanya menandakan bahwa hak dhamir ini dibaca panjang, yaitu 5 harokat. Demikianlah pembahasan pelajaran tajwid kali ini, semoga bermanfaat. Nah, untuk tugasnya itu ada yang pertama, jelaskan pengertian mad silah qasirah baik itu menurut bahasa dan menurut istilah, dan yang kedua jelaskan pengertian mad silah tawilah menurut bahasa atau menurut istilah, dan yang keempat temukan minimal 3 contoh mad silah ya qasirah, mad silah qasirah dalam ayat atau surat yang ada dalam Al-Quran, kemudian salinlah dalam buku tugas. Yang ketiga, temukan minimal 3 contoh mad silah tawilah dalam ayat atau surat yang ada dalam Al-Quran, kemudian salinlah dalam buku tugas. Ya, demikian untuk pembahasan kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan pakai sabun. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.